Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur. Pada kali ini saya akan menerangkan perkuliahan dengan judul media penyuluhan untuk mata kuliah penyuluhan pertanian. Mana BTW suaranya? Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Kalian tahu apa itu capaian pembelajaran? Apa? Kalian tahu? RPS, ada yang tahu RPS? Yang tahu saya kasih nilai plus. Intinya yang bisa jawab, yang aktif saya kasih nilai plus. Ada yang tahu RPS? Siapa? Rencana pembelajaran master. Oke, betul. Gitu ya. Oke, namanya. Jadi setiap kita mau kuliah, mata kuliah itu ada yang namanya RPS. Jadi dosen itu terutama pengampu membuat yang namanya RPS atau rancangan pembelajaran semester, di mana di dalamnya ada pokok-pokok bahasa. Salah satunya adalah capaian pembelajaran. Ini berkaitan dengan nilai kalian tadi. Kenapa saya tanyakan nilai? Berkaitan dengan ini ya. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah penyuluhan pertanian, mahasiswa diharapkan mampu memilih media dan metode penyuluhan yang tepat. Karena kita pada hari ini membahas media, maka capaian pembelajaran media adalah tentang media, yaitu memilih media dan metode penyuluhan yang tepat, sehingga mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi di pasar, teknologi pemodalan sumber daya sebagai usaha untuk memajukan usaha pertanian. Ada yang tahu ini maksudnya apa? S2, S3, S7, dan seterusnya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Masa gak ada yang tahu? Apa? S2 apa? S2 apa? Oh, S2 apa? Gak tahu? Gak tahu? Oh, S2 hah? Bentuk-bentuk usaha. S apa? S? Season. Season. Ini ya. Yang pertama adalah S, sikap. Sikap perilaku. Yang kedua, itu berkaitan juga dengan etika. Etika ya. Jadi jangan kalian berpikir, oh saya sudah pinter, ujian saya bagus, pasti nilainya bagus. Tidak ya. Karena dalam aspek capaian pembelajaran itu juga etika atau sikap itu dinilai. Paham ya? Paham. Walaupun kalian pintar tapi etikanya kurang, nilainya juga pasti tidak bagus. Yang kedua ada pengetahuan atau P. Tentunya adalah tentang teori, di mana kalian mempelajari satu mata kuliah. Dan dalam pertemuan kali ini membahas tentang penyuluhan pertanian. Yang kedua ada KU atau keterampilan umum. Ini secara umum ya, di mana kalian sebagai sarjana atau sarjana terapan itu harus menguasai namanya keterampilan umum. Dan yang kedua ada KK, keterampilan karena kalian vokasi dan hobi kalian adalah Budidaya tanaman perkebunan, maka keterampilan khususnya adalah gitu ya. Ya. Oke. Sudah pernah dijelaskan ini sama dosen-dosen sebelumnya? Belum pernah ya. Ini saya jelaskan sedikit biar kalian juga paham. Ini S2 tadi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Begitu ya. Kira-kira kalian sudah menerapkan ini belum? Hampir. Ini adalah standar kalian untuk bisa lulus sebagai sarjana. Kalau kalian belum mencukupi ini, berarti kalian tidak layak jadi sarjana. Begitu ya. Jadi yang dinilai itu bukan cuma tentang kalian memahami teori, memahami praktik, tapi juga tentang hal ini. Paham? Yang kedua, S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang S7 tahun hukum, disiplin. Nah, ini disiplin adalah salah satunya apa contohnya? Disiplin apa? Waktu. Apa lagi? Hah?
Lulusnya kenapa lulus? Tepat waktu. Kalian tepat waktunya berapa sih? Berapa? Tepat waktu. Apa lagi? Hah? Lulusnya kenapa lulus? Tepat waktu. Kalian tepat waktunya berapa sih? Berapa semester sih? Semester. D4 8 semester. D1 2. D3 D2 4. D3 6. Kalau kalian sampai 14 semester berarti D7 ya. Betul ya? 7 ya. Jadi kalian sebagai calon sarjana rapat D4 tidak boleh lebih dari 8 semester. Gitu ya. Paham ya? Lalu ada S8 menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Harusnya gimana beretika dalam akademik? Kalau ketemu sama dosen, sama teknisi harusnya gimana? Senyum sapa salam. Sudah diterapkan selama ini? Betul? Tapi ada yang ketemu nggak nyapa ada. Malah dosennya yang nyapa, tapi dia nggak nyapa ada. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Masuk nggak kalian? Layak nggak jadi sarjana terapan? Enggak ya? Jadi tolong diperbaiki ya ke depan ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini apa itu internalisasi? Saya udah kasih bocoran. Apa internalisasi? Ada yang tahu? Apa internalisasi apa? Iya. Kepada dirinya sendiri. Oke. Merefleksikan kepada diri sendiri. Oke, tambahkan Mbak. Internalisasi. Oke. Ada yang mau menambahkan apa internalisasi? Saya Apa? intern dalam menanamkan nilai norma dan etika akademik dalam diri. Oke, betul ya. Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran untuk kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan kalian di sini belajar tentang apa? Bukan tentang teori saja kan, tapi tentang ini loh, sikap dan perilaku. Karena kalian dididik untuk siap bekerja. Kalau kalian tidak punya sikap dan perilaku, apakah kalian layak untuk bekerja? Tidak kan? Jadi tolong diterapkan ya. Ke depan saya mohon diperbaiki. Yang masih belum sesuai dengan ini diperbaiki, oke? Ini P18 menguasai teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha di bidang. Saya mau tanya, bedanya di 3 di 4 apa? Bedanya di 3 di 4 apa? Hah? Ayo katakan di GWB. Katakan. Apa Mas? Bedanya di 3 dan di 4? Masa kuliahnya Bang. Mata kuliahnya. Mas apa Mas? Bedanya di 3 dan di 4? Hah? Jumlah semesternya. Ada yang sedikit lebih akademis? Apa? Bedanya di 3 dan di 4? Nggak tahu. Apa Mas? Kurikulum. Nggak tahu. Bedanya D3 itu cukup memahami. Ya. Kalau kalian cuma mau memahami, kalau ujian tulis itu memahami atau menjelaskan? Menjelaskan atau memahami? Hah? Ujian tulis? Menjelaskan atau memahami? Menurut saya itu cuma memahami. Menjelaskan itu adalah kalian menjelaskan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa mengerti. Paham? Tentunya dengan bahasa kalian sendiri. Artinya D4 itu harus perbedaan D3 dan D4. D3 cukup memahami, D4 itu harus bisa menjelaskan kepada orang lain dan dia bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Karena kalian dicetak untuk menjadi ya, leader ya. Leader tentunya kalian harus bisa memecahkan masalah. Kalau D3 itu penjembatan antara SMK atau SMA dengan S1. Sedangkan kalian S1. Jadi kalau kalian sampai sekarang belum bisa berbicara di depan, belum bisa mempresentasikan apa yang kalian punya, berarti kalian sudah layak atau belum? Belum. Begitu ya, jadi belajar ya? Ya. Oke,
Ini CPNK apa CPNK? Pembelajaran mata kuliah. Udah paham ya? Ini saya skip dulu ya, biar waktunya cukup. Ini penyuluhan kalian bisa lihat di Google. Itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ini bisa kalian lihat sendiri. Begini. Untuk saat ini kurikulum yang baru ya. Pemerintah itu mencanangkan bahwasannya dalam pembelajaran di pendidikan tinggi itu mengharuskan atau disarankan student center learning. Ada yang tahu apa student center learning? Apa? Pendidikan dari TCL. Ya apa? Kalau TCL teacher center learning adalah sistem pembelajaran satu arah. Kalau student center learning dua arah. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya. Mungkin pembelajarannya lebih banyak ke timbal balik Pak, atau diskusi. Jadi Oke. tidak hanya dari depan. Jadi saya sebagai dosen atau sebagai teacher ya, itu perannya hanya sebagai apa? Fasilitator, memfasilitasi kalian untuk belajar. Tapi yang harus lebih aktif itu adalah kalian. Jadi mengapa saya tadi membuat tugas terstruktur ya? Ada A, B, C. Di mana kalian harus berdiskusi, kalian harus aktif, kalian harus bisa menyampaikan. Begitu ya. Jadi saya hanya jembatan saja. Bukan yang old school ya. Yang saya hanya menjelaskan di depan, kalian hanya membaca atau mendengarkan sampai akhir. Bukan begitu ya. Merupakan salah satu metode untuk evaluasi. Di mana di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan saat materi tadi. Jadi, fungsi saya menggunakan kuis ini adalah supaya saya biar tahu kira-kira kalian paham tidak materi yang saya sampaikan. Kira-kira penyampaiannya masuk tidak? Begitu ya? Jadi ini merupakan salah satu bentuk evaluasi. Sudah? Yang sudah langsung di submit ya, dikirim. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Kalian sudah? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jadi setelah ini saya akan memberikan tugas, yaitu yang pertama berupa FGD ya. Apa FGD? Forum diskusi sudah dibagi ya. Jadi di sini kelompok visual dan di sini kelompok visual. Sudah jadi? Sudah jadi? Oke. Lalu yang kedua sudah dibentuk kelompok. Yang ketiga diskusikan dengan argumen masing-masing. Kelebihan media yang dipilih, misalkan contohnya, kalau audiovisual bisa di-share ke YouTube, ke TikTok, ke mana lagi? Instagram gitu. Dimana itu bisa lebih menjangkau lebih banyak orang dengan video yang menarik begitu ya. Yang visual misalkan pembuatannya lebih mudah, lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan dengan media yang terbatas misalkan. Kalian bisa cetak kan? Tentunya orang-orang yang tidak punya handphone misalkan, tidak punya gadget, itu juga bisa melihat begitu. Contohnya seperti orang-orang yang sudah lanjut usia begitu, yang dia tidak main media sosial. Tentunya itu harus dicapai dengan media visual. Petani kan rata-rata biasanya apa? Anak muda atau sudah lanjut usia? Jadi harusnya yang efektif keren menurut kalian ya. Pasti di sini juga audio visual ya. Ya, begitu ya. Silakan kalian sampaikan ya argumen masing-masing. Lalu buat media dengan bahan sekarang nanti dirangkum minimal 10 menit. Maksudnya dengan kemasan yang bagus ya. Tidak usah pakai lagu-lagu. Natural aja seperti ini. Silakan kalian upload di YouTube, lalu kalian kirim linknya ke saya. Dan juga diupload di Google Drive ya. Jadi juga sama, diupload di mana? Mau di Instagram atau di Facebook? Instagram ya. Instagram, tapi
bukannya sekarang ya, kalian bikin lagi poster yang bagus ya. Ya. Dan juga ditaruh di Google Drive ya. Ya. Nanti jadi satu sesi Google Drive-nya, silakan dikirim linknya ke ya. Gitu ya, paham ya? Oke. Saya beri waktu 5 menit cukup buat berdiskusi. Berdiskusi apa yang mau kalian argumentasikan, siapa saja pemerannya, dan nanti juga ditunjuk 2 orang untuk maju untuk menyampaikan hasil yang sudah didapatkan. Jadi videonya ini kalian perlihatkan ke anggotanya, nanti 2 orang maju. Posternya di bawah, 2 orang maju sampaikan. Pak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? 5 menit cukup ya? Silakan kalian berdiskusi. Jadi pertama diskusi dulu, adu argumen selama 20 menit, habis itu maju 5 menit, 5 menit. Habis itu kita tutup. Paham? Oke, silakan. 5 menit dari sekarang. Kelebihan dari audiovisual tanpa mendiskreditkan pihak manapun, yang menurut saya audiovisual lebih kompatibel karena visual merupakan bagian dari audiovisual tapi audiovisual bagian dari visual tapi visual bukan bagian dari audiovisual. Audiovisual juga lebih ramah, terutama mohon maaf untuk orang yang kelihatannya kurang baik. Audiovisual lebih kompatibel untuk media penyuluhan dalam hal ini. Terima kasih. Audiovisual itu lebih unggul dikarenakan efisiensi dan bisa berkepanjangan. Nah, tapi menurut saya di sini untuk keunggulan dari visual sendiri itu kita tidak menggantungkan diri kita kepada teknologi. Saya ingin menanggapi terkait dari Diana tadi ya. Kita ngomong seperti ini itu juga termasuk audiovisual. Nah, terkait kendala dalam menyikapi petani-petani yang mohon maaf sebelumnya kayak SDM-nya itu rendah, pendidikannya itu masih rendah, itu nanti bagaimana kalau kita tidak dapat menerangkan dengan langsung? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Menurut saya visual lebih unggul daripada audiovisual, soalnya kalau untuk hal dalam penyuluhan, petani itu biasanya orang-orang yang udah lanjut usia. Tidak semua itu aktif dalam memegang HP, melihat dalam media sosial ataupun YouTube dan lain-lain. Mereka semua bisa menggunakan HP dengan gampang ataupun dengan mudah. Dari audiovisual dan juga visual. Apalagi kita melihat data petani ya, di mana tadi dibilang kalau efektifnya visual kepada petani, di mana rata-rata data petani usianya sekarang di atas 55 tahun. Seperti yang kita ketahui, usia petani di usia itu, indranya penglihatan itu mungkin sudah berkurang. Dan bila kita memaksakan dengan melihat, mungkin akan butuh effort lebih. Dan seperti kita ketahui juga, di mana kita komunikasi dengan petani yang lebih efektif, ngomong itu masuk juga audiovisual. Jadi jangan terpaku sama teknologi bahwa audiovisual hanya di-share di YouTube, di IG atau di media sosial. Ngomong juga audiovisual. Dan visual juga sebenarnya ranahnya lebih, tapi saya sangat menyayangkan kenapa kok yang diputar-putarkan itu hanya seputar-putar dan juga YouTube dari tadi. Begitu. Permasalahan antara visual dan audiovisual. Sebenarnya ini adalah masalah keterikatan ya. Jadi mungkin kalau semisal dari audiovisual tanpa visual itu bagaikan tidak ada keterikatan. Jadi mungkin bagaimana kalau semisal antara audiovisual dan visual ini, misal audiovisual itu ada tapi visualnya itu nggak ada. Mungkin bagaimana tanggapan dari kelompok sebelah? Lewat YouTube, Instagram atau Facebook kita bisa mendatangi kan penyuluhan. Kita langsung mendatangi dan menjelaskan secara lisan kan dengan pendengaran. Nah, kita menjelaskan secara lisan. Kalau visual itu mudah dipahami. Kenapa audiovisual itu lebih baik daripada visual?
Karena menurut saya menurut pengalaman di desa-desa saya, kebanyakan orang-orang itu kan udah tua ya. Nah itu lulusannya pun nggak sekolah ataupun SD. Nah itu rata-rata orang nggak bisa membaca. Jika kita berikan visual saja kata-kata brosur, orang tersebut tidak bisa membaca. Namun kita kasih audiovisual, suara akan lebih mudah ditanggapi oleh para petani di masyarakat desa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya wakil dari kelompok audiovisual akan menyampaikan beberapa hal tanpa mendiskreditkan pihak manapun. Ini murni dari pandangan saya. Menurut saya audiovisual lebih unggul karena menang dalam beberapa aspek dan juga beberapa keadaan. Yang pertama, apabila subjek atau sasaran kita orang yang tidak membaca dan penglihatannya kurang bagus, maka audio akan mendukung kekurangan dari visual. Selanjutnya diteruskan teman saya. Dan audio visual merupakan salah satu metode penyuluhan yang juga cukup kompleks, karena melihat dari audio dan visual itu terdiri dari dua metode, di mana jika salah satunya itu tidak bisa digunakan, maka kita bisa menggunakan audio ataupun suara kita untuk berbicara langsung, komunikasi langsung kepada masyarakat, di mana itu merupakan hal yang general, tidak membutuhkan persiapan dan bisa langsung saja kita berbicara. Dan juga untuk audio ini itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu melakukan persiapan. Jadi di mana ada satu petani yang berbicara dan kita juga timbal balik berbicara, itu sudah maksudnya dalam ranah audio visual. Baik, saya cukupkan sekian. Selanjutnya pertanyaan. Saya bersama rekan saya di sini selaku perwakilan dari kelompok visual akan menyampaikan keunggulan dari apa yang sudah kita argumentasikan. Jadi di sini mungkin visual mungkin visual itu tidak lebih unggul daripada audio visual, karena menurut kami di sini audio visual dan visual ini adalah satu keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Yang artinya kalau kita hanya mengandalkan visual saja tanpa adanya penjelasan, tidak mungkin semua orang itu dapat mencerna dan menerima. Mungkin selanjutnya bisa dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Sedangkan kalau audio visual tanpa adanya visual mungkin juga kurang menarik kalau cuma untuk didengarkan saja. Jadi dua hal tersebut antara visual dan audio visual adalah dua hal yang saling berikatan. Seperti contoh simpelnya saja seperti metode pembelajaran. Adanya audio juga adanya visual yang dibutuhkan dan saling membutuhkan. Oke, tepuk tangan. Visual tidak bisa mewakili audio visual, tapi audio visual bisa mewakili visual saja. Kalau menurut saya sendiri mungkin bisa kalau kita sampaikan dalam kelompok ataupun individu. Contoh kayak saya menyampaikan ke teman saya secara audio saja mungkin bisa dipercaya. Tapi kalau secara massal ataupun beberapa kelompok mungkin susah tanpa adanya visual. Bisa tapi dalam kelompok kecil audio saja itu bisa. Oke, tepuk tangan buat Tonya.